Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntun Panai FM di mana saja kalian berada, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bertemu kembali rekan dengar di program Pojok IKM, yang mana di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang tentunya ini dinaungi oleh Disnakerin, dan tentunya Disnakerin bekerja sama bersama kami Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tuntun Pandang ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini bisa Anda lihat di live Facebook kami di LPPL Tuntun Pandang, dan juga kami record YouTube di Radio Tuntun Pandang FM 102,3 MHz, dan juga nanti ada Reelsnya di Radio Tuntun Pandang juga nama Instagramnya ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini langsung saja kita sapa nih rekan-rekan, yaitu ada Ibu Ripawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, ya muka-mukanya muka bahagia semua ya. Iya, sama Ibu yang satunya nih ya. Juga. Iya, Ibu siapa nih? Lupa saya namanya. Yuliana. Nah, Ibu Yuliana ya. Jadi rekan dengar, beliau ini adalah owner Asman Toga Kencur ya, yang ada di Desa Kait-Kait Baru, nah RT 10 rekan dengar ya. Jadi sudah bisa Anda lihat juga di sini produknya rekan dengar. Di sini ada kayak minuman herbal gitu ya, dan juga ada jahe merah instan ya rekan dengar, yang tentunya sudah dibikin seperti ini, yang bisa Anda nikmati lah gitu kan ya, yang bisa Anda beli dan bisa Anda rasakan nantinya ya kenikmatannya seperti apa. Wah gitu ya. Oke, mungkin saja kita langsung ke pembahasannya rekan dengar, karena memang waktu kita yang terus berjalan gitu kan, dan juga sudah di hampir-hampir setengah 11 nih. Jadi mungkin Ibu Ripa ya, atau Ibu Wati nih? Ibu Rifa. Ibu Rifa ya, mungkin boleh diceritain Bu, kenapa pian memilih usaha di bidang herbal ini? Mungkin akan ada pastinya latar belakang nih, yang tentunya kenapa pian bisa mengolah ini? Seperti itu tadi, kami kan ada kelompok Asman Toga, terus menanam yang rimpang-rimpangan. Jadi karena itu hasilnya melimpah, dulu pas waktu 2019 ya, awal COVID. Awal COVID. 2019 ya? 2019 kan mulai COVID itu 2019. Ya, 2019. 2019 terus kami olah si Asman Toga tadi ya. Jadi Asman Toga itu rekan dengar asuhan mandiri tanaman obat keluarga gitu ya. Nah, jadi ya kayak kencur ya, jahe gitu kan ya, temulawak dan juga lain sebagainya lah gitu ya, yang termasuk di dalam Asman Toga tadi Ibu ya. Nah, jadi di tempat Ibu Ripa ini berlimpah gitu kan Asman Toga ini. Jadi mau diapain nih gitu kan ya, dan terpikirlah menjadi sebuah olahan seperti ini Bu ya. Dan tentunya terpikir menjadi olahan seperti ini pasti ada latar belakangnya tadi Bu. Nah, kenapa pian menjadikan ini seperti ini? Apakah memang ada ide kah bersama kawan, atau ada ide kah dari seseorang gitu kah? Ya kan dulu dari itu ya, pembina kami dari Puskesmas itu menyarankan kalau misalkan diolah produk aja hebat. Jadi coba-coba diolah produk. Sekalinya mau jadi, tapi rancak gagal juga. Gagal, pelatihannya. Melihat kayak itu aja. Jadi otodidak lah intinya seperti itu lah, bola belajarnya dari YouTube lah. Iya, dari YouTube lah belajarnya. Oke. Jadi bola jadi sampai seperti ini kan pasti melalui beberapa percobaan yang kayaknya jadi pian tadi kan gagal berkali-kali lah intinya. Nah, jadi sampai dengan hasilnya seperti ini, apakah memang ada fase berbulan-bulan kah sampai jadi hal yang bisa jadi produk ini? Ya lumayan lawas lah, mulai itu 2019 2020 kan kayak panen loh kan, dari 2020 belajar mulanya tuh lawas juga loh prosesnya ya kan, sampai seperti ini kan. Jadi belajar lah diapain gerang ini sebenarnya, apakah memang dari dicabut dulu kan, memisahkan jahe, temulawak apa sebagainya. Dari jahenya kan dibersihkan dulu, habis dibersihkan tuh dihaluskan, diperas, diendapkan. Jadi airnya yang dari endapan tuh dipisah, yang dipakai tuh air yang murni. Jangan yang endapannya tuh. Jangan yang endapan tadi lah. Oke. Jadi
anggapan nih ya, berapa sih sebenarnya yang pian butuhkan dalam proses seperti ini? Jahenya gitu, temulawaknya, perbandingannya Bu, apakah memang 1 kilo kah mendapatkan segini gitu? Ulan biasanya tuh bikinnya tuh 1 kilo jahe, 1 kilo gula putih. Jahe, 1 kilo gula putih. Oke. Terus dimasak sampai kering. Dimasak pakai gula putih sampai kering. Sampai kayak ini jadinya. Sampai kayak ini jadinya lah. Oke. Jadi ada 1:1 lah di antara gula sama jahenya dengar ya. Nah, karena jadi kan dari jahenya tuh kan nggak pengaruh kan, dia cuma diambil airnya aja. Jadi supaya ada rasa-rasa manis-manisnya gitu ya. Pedas-pedasnya gitu kan ya. Nah, jadi ditambahin lah gula gitu tadi ya. Oke. Dan tentunya ada beberapa produk sih Bu sebenarnya di tempat Ibu, apakah memang 2 ini aja? Sebenarnya kami dulu dari Asmantoga tuh pas penilaian yang dari kabupaten tuh kami banyak mengeluarkan produknya lah. Kencur instan, temulawak instan, terus ada pupur dingin, pupur dingin yang ke sarung banjar lah. Pupur dingin. Terus ada juga yang itu bedak yang habis orang melahirkan tuh. Kami menyambatnya tuh papahan wadah. Bikin juga dulu itu tuh. Cuman yang ulun teruskan pengolahannya cuman ini. Oh, yang 2 ini aja. Jahe instan sama temulawak instan. Kalau yang ini nih ulun kecuali ada itu yang mesan baru bikin. Soalnya ini kan enggak kedatangan lawas gitu kan? Kedatangan lawas. Inya nih paling lawas seminggu lah di dalam kulkas. Karena berubah rasanya. Jadi ini nih ulun belum belum ada izin. Belum ada izin edarnya gitu, PRT apa segala hal. Cuman gitu. Kalau yang halal ini masih proses juga. Oh, masih sudah proses. Sudah proses. Kalau yang izinnya ini masih bingung nih izinnya kemana. Yang ini, kalau yang khusus yang ini. Yang minumannya sudah ada ya, tapi untuk jahe merahnya gitu kan ya. Oke. Jahe merah sudah ada. Jahe merahnya sudah ada. Oke. Bu, kalau prosesnya nih Bu, sementara ini apakah memang sudah ada dibantu kawan-kawan kah? Atau Ibu Yuliana juga membantu ini? Kami bantu beli. Bantu beli lah. Nah, Bu Joto itu sebagai wajar beban IKM tuh lah, gilianan dibulah gerakan membeli ampun kawan ya lah. Nah, itu bergantian. Nah, bergantian ya lah. Nah, pertama ulun penyuka. Ada rajinan maulah karena ada yang instan ya. Langsung aja lo tukar ya lo. Nah, bujur apalagi sekampung lagi lah, parak ya lo. Jadi punya handak langsung nukar ya lo. Telepon langsung ibu kepala. Datang aja. Parak aja lah. Tanja kok sini nih kalau jadi cati karena orang sibuk. Slow respon ya. Oke. Nah, jadi sendiri aja boleh di rumah lah. Mau olahnya lah. Nah, oke. Tapi kadang dibantu juga, Pak. Oh, bantu juga. Dibantu. Ada laki ulun kadang bantu, terus ada adik juga yang bantu. Oke. Bu, kalau untuk dari segi bahan berarti setiap hari diambil, apakah setiap hari juga ditanam gitu? Kalau nanam tuh musim-musiman loh. Oh, musim-musiman. Kalau misalkan kayak musim hujan kita bisa nanam. Kalau musim panas nih dia yang kering. Kering. Kalau musim panas kering. Nah, masih satunya yang hal seperti itu ya, Pak Bu? Saatnya panen nih. Kalau musim panas nih saatnya panen. Oke. Jadi saatnya panen berlimpah lah ini ya. Diolah semuanya gitu ya. Yang pas 2020. Kalau sekarang sudah nggak nanam. Sudah nggak nanam. Beli aja nih. Beli. Iya. Produksi beli. Oke, jadi paling nanam sedikit-sedikit ulan buat bumbu. Geser masakan di rumah ya Allah. Nah, oke. Jadi sekarang dulu nih Bu, perbandingan dulu sampai dengan sekarang apa nih bedanya dari segi penjualan? Kalau penjualan nih ulun kurang. Ulun nih jarang mulah loh, jarang mulah. Kalau ada yang mesan baru. Baru. Gitu. Kalau misalkan ada acara di desa tuh kan acara apa gitu, baru bikin. Tapi untuk sekarang nih ulun agak sering mulah loh, ulun jualan di rumah loh, jualan nasi kuning tuh. Jadi ulun taruh juga di warung. Nah, agak sering untuk sekarang nih. Sekarang ya, oke. Tapi kalau dulu ya sempat menunggu pesanan gitu ya. Oke. Jadi kalau orang nih mau pesan gitu Bu, itu apakah memang menunggu juga ibunya
mencari list-list yang lain atau hari itu juga dibikinkan? Biasanya kalau ada yang pesan tuh ulun bisa bikinkan, bisa dibikinkan secepatnya. Kalau ada sisa kan ulun online kan. Oh online kan. Oh iya jadi enak ya sekarang nih zaman online gitu kan ya. Jadi ibu-ibu ini kan kadang ada di WhatsApp tuh ya, kadang kan grup jual belinya ya kadang ya. Nah jadi lintas kampung gitu kan ya. Nah jadi di online kan, nah siapa yang mau beli jamu ini gitu kan ya langsung dengan harga segini ya sekian gitu kan ya. Jadi nanti diantarkan gitu kan Bu ya. Nah itu jadinya enak lah sekarang ini jadi mau online kan tuh ya kan. Jadi kita pesan nanti diantarkan, sisa bayar gitu ya. Jadi sisa kita nikmati aja lagi di rumah gitu, seperti itu ya. Oke, kalau untuk harga nih Bu, jahe merah instan, herbal, temulawak dan juga yang lainnya berapaan? Kalau yang ukuran ini berapa ya beratnya ulun lupa nih. Nah ulun kan lupa juga nah. Yang mau lah kan. Kalau ini 250 lah. 250. Kalau yang 250 ini 30.000. 30.000. Kalau yang ini 200 gram 20.000. Oh, beda 10.000 lah. Ini kalau nggak salah bukan 250 kayak 300 lah ya. Itu benar ya benar. Kayaknya. 300 nih. Nah, makanya nih perlu perbaikan nih label kami kan belum ada beratnya ya lah, belum ada beratnya. Iya betul. Ini hanya ada komposisi ya, cara pakai gitu ya. Nah, cara pakainya nih seperti apa nih Bu? Nah, ini saya nggak melihat nih. Takutnya dipupurkan. Nah, bujur ya. Nah, ini pupur kayaknya aja. Nggak salah pula. Tinggal diseduh, dikasih air panas nih. Langsung seduh gitu kan? Langsung seduh. Oh, iya enak ya. Kalau suka pakai es bisa. Yang mana Bu? Ada rubah rasanya. Oh. Kalau ini yang lebih enak nih dimasukkan kulkas nih. Iya nyata itu jadi es gitu kan. Wah, segar gimana? Kayak kita bikin STMJ kan pernah. STMJ yang ini kah? Yang jahe merah nih kah? Kalau ulun kan belum paling pakai susu ribet. Rebus lagi gitu. Ini aja kasih 1 sendok temen lebih sedikit. Jadi manis, udah manis. Jadi kasih susu lagi, tambah manis lagi. Tambah madu lagi. Ya jadi dikurangi aja anunya. Takarannya lah. Oke. Biasanya itu. Sudah itu cukup ya lah. Jadi cukup diseduh dengan air panas, air dingin menkawa jua tadilah. Nah, jadi enak aja jadilah Ibu Yuliana ya Pak. Nah sebagai pembeli dari konsumen gitu ya dari Ibu Ripawati dari kadang-kadang ya yang ada di sebelahan aja rumahan gitu lah itu ya lah. Jadi setiap apapun itu ya lah di hari panas hendak mengkonsumsi jahe ya bisa dengan dicampurkan es gitu kan ya. Dan juga kalau di hari yang hujan-hujan gitu kan ya cukup diseduh langsung dengan air panas ya. Jadi enak lah. Jadi kita nggak usah mencari lagi nih jahe gitu kan, nggak usah lagi mencari ke pasar, mencari ke warung gitu. Nah ya lah. Nah kalau dulu kan kita mencari dulu, hanya kita rebus di rumah gitu kan ya, baru kita konsumsi. Sekarang ini kita cukup beli ini dan bisa dipakai berkali-kali. Seperti itu ya Bu. Nah ini tergantung kalian ya dengar mau sesendok kah sekalian ya Bapak juga ya lah. Kalau suka manis kan bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak ya oke. Dan juga untuk yang herbal-herbalnya ada juga ya lah. Jadi tergantung kalian ya dengar ya yang mau yang mana gitu kan ya. Karena ini semuanya sehat ya karena dari Asmantoga tadi ya. Oke. Bu, kalau penjualan itu biasanya, ini kan Jerpian kemarin ada sempat jarang dan juga sekarang sudah lumayan ada aktivitas lagi nih dalam mengolahnya. Nah itu seperti apa penjualannya? Apakah memang Pian promosi akan di media sosial kah juga? Nah tadi kan sudah ada yang menjual belikan langsung dengan nasi kuning tadi gitu lah. Nah kalau untuk di media sosialnya seperti apa Bu? Kalau untuk di media sosialnya paling kan promosinya aja. Apakah foto gitu video gitu? Foto, video. Kayak apa Pian aja mempromosikannya Bu? Paling lah, misalkan adalah kawan-kawan kan, ulun suruh bikin video. Oh kawan lah ya. Kalau ulun kada bisa Pak. Malu-malu lah pula. Supan ulun. Malu-malu. Ya asli ulun kada bisa. Makanya di chat sama Pak Her itu, ulun kan bisa Pak aja ulun. Ibu pada aja.
Kada apa-apa ya lah. Nah ya, yang penting ada gitu ya. Iya. Jadi kayaknya apa ya di videoin gitu ya Bu ya. Nah dan juga di tapi kalau menitipkan di warung-warung gitu Bu ada nggak Bu? Dulu kami ini di Dekra Nasda pas Dekra. awal mula nih di Dekra manaknya Ya di 2019 ya. Di Dekra ya. 2019 2020 kayaknya. 2020. 2020. Oke, masuk Covid lah. Nah, iya, jadi cair-cairnya pian ini masuk Covid pula. Kan dicari. Cari mana lah. Ya lah, Bu. Dulu kan ngarannya hanyar loh juga hanyar bulah, jadi orang kan penasaran. Rasanya. Untuk merasai kayak gitu. Oke. Aduh, terasa bener lah Bu ya Lana. Wah. Jujur ya, Dek. Kalau olah. Kalau jujur kalau menjarang itu. Alhamdulillah biasanya sampai karing ke panci-pancinya. Sampai karing ke panci-pancinya lah. Udah buka HP tuh, Masya Allah. Apa gibah di dapur? Kada tahu di dapur ada aja. Jarangan lah. Pakai yang ini ya. Masya Allah aman pancinya. Nah, aman pancinya ya lah. Satu mata aja ya lah, penjarangnya ya lah. Nah, minuman jahe. Masuk udah. Yang penting kita mendinginkan. Anak panasan. Itu aja. Lagi juga itu apa namanya? Waktu kan ada masa tenggang dari antara menanam sama memanen. Di saat kita menanam itu ya pasti nggak ada. Jadi karena ini ya terbantu, tetap ada bisi jahe. Itu nyamannya ya lah. Ada yang pas tekanan larang sekarang. Ada sampai 50.000 tuh. Menyatakan larang ya baju tuh? Iya. Sama lah harganya naik jual lah. Kada lah. Oh iya. Loh kayak harganya ngalih loh. Inggih, kasihan orang sudah yang tahu harga saya itu ya lah. Tiba-tiba naik arau karena orang balik ya lah. Nah, bujur pulang jari Bu. Iya, karena tapi kalau untuk harga yang mahal deh, apakah memang ada keuntungannya masih Bu? Sedikit belah. Nah, tipis tapi lah. Nah. Tapi kan kalau pas misalkan ada pesanan tuh ya diulahai. Oke, tapi musim-musim sekarang ini masih berlimpah ya lah, jadi murah ya lah. Harga berapa ya semalam nukar? 35 rasanya. 35 untuk jahe. Untuk jahe. Oh, temulawak Bang, Bu? Kalau temulawak nih mahal loh. Kami kemarin sempat ke dinas provinsi kan. Oh iya. Mengirim dari Asmanto kami itu. Iya. Di harga ibuannya 50.000 loh 1 kilonya. Oh, si temulawak tadi. Mencarinya ngalih loh. Mencarinya ngalih. Nah, pas belah itu gesan juga usaha tuh. Cuman kami ini kan temulawak kering loh ini nih. Oh. Jadi prosesnya panjang, lebih panjang ini. Lebih ribet ini berarti lah. Iya. Ini kan dikeringkan dulu. Berapa hari Bu mengeringkannya tuh, Bu? Lawas ya, Bu? Ya kalau misalnya musim panas ini. Musim panas ini 2 hari lah. 2 hari cukup lah. 2 hari asal kita mirisnya tipis-tipis. Tapi kalau misalkan kita keringnya tuh kering benar, penyimpanannya tuh lebih setahun. Bagus lah bulah. Jadi punya kering benar tuh lebih bagus malahan. Oke, tapi punya keringnya pas-pasan lah gitu ya lah. Langsung aja. Ada jamurnya. Jamurnya lah. Jamur. Waduh. Orang banyak alang-alang karing. Jadi kan jamurnya. Dulu pernah kami open. Kami masukkan open kan ada open pengering. Karena hari hujan. Apa ya rasanya? Beda bulah. Dia bukan kering sih, tapi matang. Matang biasanya lah, jadi asa-asa lain gitu lah dari segi rasanya lah. Nah ini nih rekan dengar. Jadi permasalahannya di bahannya lah yang tentunya sesuai dengan cuaca. Jadi punya cuacanya panas itu menjadi sebuah hal yang bagus lah gitu ya untuk buhan-buhan sidine yang perjamuan nih ya lah Asmantoga ya lah nih. Rasanya itu lebih bagus. Hasilnya lebih bagus. Jadi semakin kering semakin bagus dan juga disimpan pun kada apa-apa ya lah setahunan jadi Bu tadi lah. Nah, aman aja gitu kan. Nah, jadi kalau untuk yang alang-alang karing tadi tuh wah jadinya berjamur. Jadi rugilah kita ya lah nang manunnya. Oh, gitulah Bu lah. Hanya tahu lah. Wah. Kalau belum menyimpan tuh kada harus di kulkas yang kalaunya kering. Di luar jangan apa lah. Bungkus plastik asal rapat. Asal rapat. Dalam toples itu aman. Kalau jadi alang-alang karing tadi di dalam kulkas aja berubah. Bagiannya di luar ruangan lah. Iya. Oke, gitu ya rekan dengar. Jadi kendalanya di situ bulah. Di anunya tadi lah bahannya yang memang sudah larang ya lah.
Penyimpanannya kalau kayak apa pengeringannya juga harus matang bujur ya lah, harus kering bujur lah intinya seperti itu ya lah. Punya ada bujur ya itu tadi terbuang intinya ya lah, nggak jadi apa-apa. Oke. Apakah mungkin juga ada kendala-kendala lain nih Bu yang saat ini dihadapi gitu? Nah, kalau kendalanya tuh kayaknya pemasaran aja Bang. Pemasaran aja lah. Pemasaran aja. Kalau masalah mengulah, kalau misalkan pas rame berjualannya lah, mengulah nih kau aja. Sambilan bola. Sambil santai aja di rumah lah sambil berdagang tadi lah. Sambil jualan. Nah, kebetulan kan ulun jualan nih kan ada yang bantu jual lah. Ada yang menjualkan. Jadi ulun kan bisa menggawe yang lain. Ini. Oke. Jadi salam 1 kilo lah, 1 kilo banding 1 apa tadi? 1 kilo jahe lah lawan 1 gula pasir itu mendapatkan berapa jahe instan? 1 kilo juga. 1 kilo juga. Iya. Oh, gitu lah. Dia kan cuma ambil airnya aja. Iya, oleh. Kalau untuk yang jahe ini sama juga lah. Kalau iya ini yang 1 kilo air, 1 kilo jahe, 1 kilo gula. Kalau yang ini kan apa? Kita kan pakai yang kering, pakai yang kering terus direbus, pakai gula merah, kasih jahe. Jadilah seperti itu ya. Oke, jadi 1 banding 1 tadi menghasilkan 1 kilo juga gitu bola. 1 kilo juga. Oh, paling misalkan anak lebih 1 on lebihnya. 1 on lebihnya. Oh. Kayaknya menyesuaikan gula, gula itu tadi kan. Jadi kan gulanya ada yang gandal ada yang halus lah ya. Gula kan sekilo, mungkin kayaknya itu. Gula dari gula tadi di larutkan mungkin kayaknya itu. Jadi 1 kilo juga hasilnya. Kan dia larut lah. Larut aja ya lah di anu lah. Mbah larut tuh diambilkan lah, dikeringkan aja lagi kita nggak Bu? Dia kan sampai kering loh. Ini udah sampai kering. Yang kering bawa lah anunya kan videonya. Iya, ulunnya kena penasaran kadang ya jualan-jualannya. Nah, tapi kan Bapak sudah ulun kena mahayal sudah naik. Mahayal sudah. Oh, kayak itu lah jadinya yang pada intinya kalau 1 kali pembuatan itu menghasilkan 1 kilo lah intinya ya Allah. 1 kilo. Iya, 1 kilo. Nah, kalau lebih ya. Lebih. Nah, berarti piannya bulah 1 hari itu 1 kilo lah. Atau lebih? 5 kilo? Kalau ada yang pesan tergantung pesanan. Jadi paling kada ya minimal pengolahan tuh 1 kilo dalam sehari lah. Jadi kalau pembelian banyak itu lebih banyak lagi rekan-rekan ya seperti itu. Dulu kan kami sempat ngirim ke Balangan juga. Jauh jual lah. Kayak apa tuh jual Balangan? Kan apa ya? Enggak, kemarin orang tuh singgah di warung terus melihat yang dari temulawaknya adalah Bu, kan lihat ini kan yang dari temulawaknya adalah Bu ada, cuman nih pas kada bula ulun karena ulun pengen bula ulun hendak lah aja jadi ulun mengirim lah kirim terus kami kirim lewat JNT. Buahnya ya lah nanggung ongkirnya ya lah. Buahnya nanggung ongkirnya 14.000 rasanya ongkirnya. Oke, ke Balangan lah bulah sudah penjualan paling jauh gitu. Paling jauh itu. Nah, ini yang prosesnya tuh sebelum kering Oh iya seperti itulah jadi anulah sesuai kada lawan hayalan dia. Sesuai hayalan ulan deh. Oke, nah seperti itulah rekan dengar. Nah, jadi buhan pian kau juga melihat videonya ulun kau jual lah. Nah, di sini. Nah, jadi seperti itulah. Nah, lawas lah bulan ini Bu, setengah jam adalah Bu, lebih. Parak sejam bulah. Wah, lumayan juga kan biasanya kalau masih hanyar menanggar lah yang membuat ya udah tinggal begawi yang lain. Kalau perkering hanyar lah ditungguin diaduk-aduk gitu ya. Kalau misalkan mulai awal kita tunggu itu kalawasan. Kalau iya bujur. Bapak kita mau nungguin lah. Nah, kecuali orang banyak pikiran bulan aja nungguin situ aja. Betul. Kalau kan pikiran dia bisa rinjing yang buntus. Sampai karing kayak pian tadi. Itu terlalu banyak pikiran. Oke, nah itulah rekan-rekan lah. Jadi proses pembuatannya yang disampaikan oleh Ibu Ripa tadi lah. Jadi kalau untuk ketahanannya ya mungkin paling seminggu bulah. Nah, yang itu seminggu ini. Ya seminggu itu. Kalau yang ini ada berapa bulan ya udah pernah tuh. Sudah pernah uji coba tuh berapa bulan ya? Nah, bisa di luar ruangan. Kalau hendak aman lagi kita di kulkas. Kalau dimasukkan kulkas ini kada baik, soalnya dia kan bisa basah loh.
Oke, itulah. Berarti di luar aja deh. Di luar aja nih lebih baik kering Dulu kayaknya. pernah, tapi jangan dibuka tutupnya, masih yang asal kedap isi tutupnya. Oh, pisit benar gitu nah. Kita buat di kulkas. Kata papa kalau ada masuk udara, ya jadi sini tadi basah jadinya. Kalau yang uji cobanya tuh kan kemarin diminta kan uji coba sampai berapa bulan ya? Ulah juga ulah mencoba-coba nih. Ini nih. Waduh. Soalnya anunya kering bujur loh ini. Berapa bulan malahnya rusak ya. Kalau 4 bulan bisa lebih kalau 4 bulan? Wah lumayan boy. Ya sekitar kurang lebih 4 bulan lah. Saya kan lawas juga tuh. Asal kering. Lawan jangan kena basah. Jangan kena basah. Bujur ya jangan kena basah. Jadi buhan pian punya hendak menambah itu tabur kene aja lah rekan dengar. Jadi kalau hendak menambahi pulang ya. Nah, itu bahaya ya lah jadinya kada tahan lawas. Kadang nih ada kekawanan tuh bolah lo mambil sudah jadi diharu lo nah kurang manis aja kurang anu jar nah kurang nih jar ini takarannya tambahi lagi pulang nah itu pulang yang mempengaruhi kadang lo nah itu jangan seperti itulah jadi kalau kawa tuh langsung tumpah aja dari anunya dari wadahnya ini nah supaya aman dalam penyimpanannya seperti itulah rekan dengar jadi jangan seperti yang biasanya lah intinya dalam apa ya lah merasakan ini gitu, seperti itulah. Bu, ada yang membedakan produk pian ini dengan produk orang lain. Jadi kalau kita nih mengkonsumsi ampun pian lah, wah ini nih ampunnya Ibu Ripa nih rasa ramuannya nih, wah, nah punya ini ampun si orang sana nah ya, nah itu kayak Pak. Kalau yang kayak itu ada yang pian tekankan di produk pian ini lah. Amun yang anu kan pernah lah jar kawan ulun orang kakek itu Mbak kalau ampun pian kenapa kada ada yang grindel-grindelnya nih grindel yang itu yang dari kawan ulun buat ada yang begrindel jar ulun kalau misalkan hendak begrindel ini kan nyaman aja ini jangan di blender. Kalau ulun tuh kan bikinnya kalau sudah selesai tuh ulun blender lagi jadi halus lah. Lebih halus dari ini nah. Jarnya pada tapi berasa jar bila yang terlalu halus kayak. Kayak itu boleh. Apa Pak? Haram dah. Haram terlalu lembut mungkin. Terlalu lembut. Oke. Jarnya lebih yang kayak yang kasar kayak ini lah. Yang kasar kayak ini. Jadi tapi kalau konsumen yang biasanya beli di warung ulun lah yang bukan sopir-sopir tuh ada mau yang bergerindel kayak ini. Bukan sih beda orang lah boleh beda anu juga ya lah. Nah kalau banyak gerindelnya nggak jadi. Ada yang jual bola. Kalau air dingin kan Mbak yang gerindelnya kan pecah. Kalau yang lembut tadi bisa dicampur buahnya rata-rata kan sama kopi mudah lah. Iya bujur. Sopir-sopir itu sama kopi loh. Sama kopi. Jadi cepat larut itu yang dicarinya beliau. Bujur. Iyalah nyaman juga lah campur kopi lah. Kopi jahe jadinya ya Allah jadi ada hangat-hangatnya kopinya. Wah bujur Nah dasar lain juga bang bapak-bapak lah ibu-ibu nih lah kadang lah kadang bapak-bapak nih kadang ketujuh nang kasar-kasar kayak ini ketujuh nang halus-halus jadi deh iya sifatnya laki-laki kan pengen dihalusin kalau laki-laki kalau para ibu mau sering dikasarin malah kan paham benar Ibu Yuliana nih nah kayak itulah intinya rekan-rekan jadi setiap orang itu pasti ada perbedaan ya lah. Nah jadi dari segi minum pun hendaknya yang seperti ini, yang seperti itu ya lah. Nah itu yang sudah dilalui oleh Ibu Ripa pula. Nah jadi setidaknya sidin ada 2 varian berarti lah, ada nang kasar, ada nang halus di rumah belah. Nah ada nang cair juga. Nah jadi seperti ini. Jadi tergantung bahan pian nih hendaknya mana gitu kan ya. Jadi sudah ada beberapa varian yang tentunya bisa buhan pian pilih dan buhan pian nikmati. Nah siapa ya kada kada ngalih lagi nih ya lah hendak menyeduh gitu kan ya sesuai dengan harapan buhan pian seperti itu ya. Oke Bu kalau ini kita ke peran disnakerin lah. Nah jadi peran disnakerin ada kada selama ini kepada buhan pian nih terutama kan pian ini kan tergabung juga di dalam sebuah kelompok kalau kada salah tadi lah. Nah jadi apakah memang ada bantuankah atau ada dari segi promosi dibantukah, nah atau dari produk-produk pian ini ada dibawakah gitu nah ke sebuah pameran gitu kan atau sebuah kegiatan atau acara.
Kalau untuk ke pameran tuh sering kayaknya. Sering bola. Bawa produk kami ini. Terus kami dibantu yang NIB. NIB sudah. Halal sudah berjalan. Sudah berjalan. Haki Bang, Bu? Haki ini belum, Pak. Belum lah. Belum ada. Kayaknya pernah ditawari, cuman belum ada. Foto itu yang kemarin di hotel HBI ada yang untuk seorang. Pernah lah. Tapi kalau ada prosesnya lagi. Prosesnya lagi. Aku kurang paham. Ya gitu kita sekedar mendengar kok. Apalagi lah setelah ini karena didampingi lagi. Jadi pernah dulu pelatihannya aja dulu. Tapi secara langsungnya belum ada lagi ya lah. Oke. Berarti Bang pada intinya hanya halal lawan PRT-nya tadi lah. Nah, jadi insyaallah itu sudah lengkap aja lah intinya ya lah rekan dengar lah. Jadi kan karena ini produk makanan dan minuman ya lah, jadi itu harus ada gitu kadang gitu kan ya, supaya si orang-orang yang membeli di jauh-jauh nih nah kadang kada apa ya loh, kada ragu, kada bimbang gitu. Orang kan kalau melihat ada izinnya lah ini. Nah, pasti kayak tuh gini jual lah pian lo. Kan ini lebih sering di warung tuh kan. Orang kan melihat sudah ada izinnya lah bola. Nah, ya gitu. Nah, kadang orang seperti itu pikiran ya. Jadi semakin lengkap ada di di produk kita ini rekan dengar. Jadi semakin yakin juga orang anak menukar gitu kan kadang sama gitu kan. Nah, jadi pengalaman sih melihat orang-orang gitu nah, wah ini sudah lengkap nah, nukarin aja gini ya. Nah, itu kadang gitu kan. Jadi alhamdulillahnya sudah ada lah di tempatnya Ibu Ripa ya di kesempatan pagi hari ini. Kalau untuk ke depan nih Ibu Ripa, adakah kemungkinan pian hendak mengolah varian-varian yang lain gitu kan? Kalau kayak seperti ini kan memang kalau di Kota Pelihari ini hampir-hampir ada gitu sama banyak gitu. Jadi adakah kemungkinan pian hendak mengolah yang versi dari jahe tapi bentukannya yang lain gitu? Selain yang instan ya, maksudnya. Betul. Apa ya? Asman toga lah intinya gitu. Kalau kami dulu pernah wedang jahe, kalau di Asman Toga nih, kalau tamu-tamu yang hadir tuh pasti kami bikinkan wedang jahe. Cuman pembuatannya mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip semua temulawak gitu ya? Sama temulawak. Oke. Kalau yang lain rasanya belum ada. Belum ada ya, Bu ya? Belum ada kepikiran temulawak. Nah, ini di warung. Di warung. Nah, Ibu Yul. Buat temulawak. Belum pernah temulawak. Apa tadi? Apa anunya temulawak? Gimana, Bu? Kan semua apa lagi nah? Kena pian pian lah. Itu kan ada kemarin ulun sedikit cerita di Bahan Dinas Kesehatan pelaksanaan makan bantuan makan gratis kayak itu. MDG ya lah. Itu dari Dinas ulun kan dia kerja sama puskesmas, disuruh coba buat apam dibuat ditambahi temulawak kayak apa. Alhamdulillah ternyata di gulanya tadi itu kita menjarang gula tadi itu dibuat sedikit tadi yang taringnya temulawak tadi. Ada rasa tapi mana tuh kada kayak tuh cuman baunya ada bau temulawak. Tetap kayak apa biasa cuma apa biasa tapi bau-baunya tuh kayak temulawak. Dan udah tambah nilai gizinya di dalam temulawak di dalam apam tadi. Bagi teman semuanya yang baulah apam bisa ditambah varian temulawaknya tadi rasanya lah rekan-rekan raya dan juga harum-harumnya tadi. Nah, coba ikan lah. Nah, ini hanya ada di kait-kait kait-kait baru teh. Nah, belum dipasarkan. Nah, jadi menyandak mencobai ke kait-kait baru aja buan pian kena. Ya Allah, Bu. Ada jalan kena lah. Insyaallah. Cari aja. Warung Sidin ada juga kena. Dulu kan kami ada itu bolu temulawak. Nah, bolu temulawak ada pula. Kalau bolu temulawak tuh kan dari pati temulawak. Dari pati temulawak. Kalau ini roti patinya lah untuk kait-kait masih produksi belah. Itu rasanya tuh jos lah, mantap benar lah. Kalau yang mengatakannya masa-masa bahari itu nah, pasti ada kenangannya mulai. Yang olahan arwah ini pasti keingatan makan temulawak tadi. Ada perboluan lalu dibuatlah itu roti temulawak. Itu kan ada zaman mungkin mama ulun lah rasanya. Ada lah berjual di warung tuh Bu, punya kait tuh. Kalau di warung ada cuma pesan biasanya.
Mesan di kait situ lah. Kami kan mesan mah bila ada acara yang di desa tuh kami mesan, terus kan kami kemas, kami kasih label. Kan roti pati temulawak. Orang kan kalau mendengar pati temulawak kan ini kayak wadai bahari nih. Pasti orang handak tuh menukari. Ulun penasaran lah. Jadi rasanya seperti apa ya Pak? Jadi ada di situ juga berarti lah yang mengolah gitu nah. Apalagi Acil Nurhaya tuh sidin. Wah, legend banget tuh. Mengulahnya nih kita pakai hintalu ayam terus pakai hintalu itik terus. Insyaallah kalau ada pemanis buatan. Soalnya kalau pemanis buatan insyaallah gagal. Gitu pula. Ya gagal. Apanya kayak kita bolu-bolu tuh. Kalau mau mengembang apakah dari kita nah ya. Kita mau isin pasti bahan tak isin. Jadi gula asli. Wah ini mantep nih rekan-rekan lah. Jadi udah pesan wadah Acil tuh Yopang biasanya tuh. Kami kan bisa ngolah. Bisa ngolah lah. Kalau Acil aja ya Pak. Kalau bolunya tuh kan bisa ngolah, cuman kayak roti yang kayak ulahan sidin tuh ada bisa mengolah, ada bisa mencobain. Sidin kadang pakai gula merah, kadang pakai gula putih, tergantung kita minta. Tergantung pesanan lah. Jadi punya ada hendak nang gula putih, kan ya lah dicampur lah lawan pati temulawak tadi lah. Gitu. Pakai hintalu itik pulang mantap banget. Jos mana namanya Jangan hayal. Kan ada bahaya boy. Ulun penasarannya. Karena mau punya ulan. Ini Masya Allah. Langsung berkeringat. Nah, masuk berkeringat deh. Punya ulun lalu kait-kait karena ulun. Tapi kalau yang itu pada ready Bapak. Pada ready setiap hari lah. Misalnya dia itu kan kita simpan lahanan simpanannya tuh selimut aja. Seminggu tuh kan sudah anulah. Jadi yang langsung habis saja tuh. Pada kawa nah iya. Oke, itu menjadi makanan unggulan yang ada kait-kait baru nih kayaknya dengar lah. Iya, yang nantinya kita cari tahu nih rekan-rekan di sana ya lah. Nah, seperti buktikan iya. Pembahasan di hari ini. Iya, tapi ini sudah 2 orang yang itu luar biasa loh, Bu. Nah, ulun nih penasaran gitu nah. Kadang punya dari segi makanan nih, Bu, punya ada penilaian orang tuh kadang ulun nih penasaran gitu nak mencobai gitu. Apalagi jadi pian apem tadi kayak ada mencobai lo nih. Nah, mantap lagi ya kan. Mudah-mudahan. Iya, oke. Nah, seperti itu ya rekan-rekan, itulah pembahasan kami gitu kan ya terkait dengan jahe merah instan dan juga herbal pokoknya semantoga koncur gitu ya. Nah, yang tentunya ada di desa Kait-Kait Baru. Nah, Kait-Kait Baru nih mana ya lah. Terus Imbah Martada tuh Kait-Kait lama lo, terus aja lo. Para imban kah, Pak? Sebelum imban lah. Sebang 3 lah. Iya. Berarti situ-situnya lah. Oke. Insyaallah harus satu yang kami jalan. Iya, itu situ nyaman aja, Bu. Kalau imban kan ada beloknya. Ada beloknya, punya ini kan lempang aja Pak, merasa ulun lah menyelewat misi Martada tuh. Oke. Bu, harapan ke depan untuk produk pian ini apa, Bu? Dan mungkin bisa selajur promosi kepada kawan-kawan pendengar Tuntung Pandang. Harapannya apa ya? Mudahan ya. Balik kayak dulu. Kayak dulu ya lah. Masih berjaya. Amin. Sejujurnya nih tergantung semangat yang mulai nih. Tergantung membuat sebenarnya. Yang mulai nih masalahnya kebanyakan gawian Pak. Gawiannya banyak juga nih. Oke, jadi pada intinya mudah-mudahan orangnya nih kan tapi banyak gawian deh pula. Ayo gas terus pokoknya siang malam pula gawi aja sudah. Iya. Cuman kalau Dani aku gawi dulu kan. Bener. Apalagi ada aja masih 2 botol. Kawan aja 2 botol nih lah kena jare. Iya. Nah, Bu, sekalian promosi Pian. Ini terakhir kita dengan nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana, kalau mau pesan itu minimal ordernya itu berapa gitu. Apakah memang syutingnya boleh gitu atau berapa nih minimal atau maksimal? Kalau mesannya tuh
satu gini kada apa-apa. Satu gini kada apa-apa. Asal ambil seorang. Oh iya. Kada mantar. Mantar Kalau yang parak-parak tuh kan kada apa-apa kan sekalian ulun lewat ulun bawakan. Kalau jauh tuh kan paling kada ongkir pulang kena kayak ke mana tadi? Jauh-jauh yalah, pada intinya jauh-jauh lah jauh pada kait-kait baru lah ke Banyu Irang tuh kadang kada apa-apa lah bulah. Kemarin kali ini kan ini ke kandangan Pak ini. Ke kandangan. Keluarga ada yang enak mencoba jadi dia tuh kan di begawi di rumah sakit Ratu Juleha. Terus nyobain dulu bubuhan kawanan di rumah sakit. Terus tuh mau ngirim ke kandangan. Betul. Ini. Nah itu hasil apa ya lah penilaian dari kawan ya lah harus mencoba ini kawanan yang lain pulang testinya Nah jadi dari situlah ya lah olahan kita ini dikenal gitu nah ya lah jadi ya. Nah Bu nomor HP-nya Bu. Belum gitu. Oh ini aja nah ada nah nomor HP-nya nah di 0853 4855 4784 nah 0853 4855 4784 nah untuk alamatnya di Desa Kait-Kait Baru RT 10 lah. Intang mana pulang RT 10 nih lah. Pinggir jalan aja bulah. Pokoknya seberang langgar. Seberang langgar. Sebelahan lawan warung es kelapa. Iya. Kalau masih ada asmentoganya kan. Kelihatan. Anu jauh-jauh anunya lah tanamannya nih. Nah ini kan sudah menukar ini dirombak sudah lah. Kemarin 2000 berapa ya 2020 tuh 2021 kami sempat terbaik satu sekabupaten. Mantap. 2021 nih 2025 jadi kan wajar aja lo sudah. Nyebut lah. Oke. Kenapa ada 2 hal lagi, Bu? Mau ulang tuh banyak banget biayanya. Modalnya banyak benar. Kami sempat semalam di apa tuh yang buahnya apa bahasanya tuh studi banding kan? Dari Kabupaten Banjar kan, Kecamatan Gambut studi banding di tempat kami itu. Ada Desa Padang juga pernah juga kan pembelajaran di tempat kami itu kayak pembukuan, melihat tanaman. Gitulah ada jual sudah lah yang datang jual untuk belajar di situ ya lah. Nah tapi untuk saat ini kita kawal lagi lah. Kalau misalkan masih untuk sekarang nih kemarin ada lagi yang mau kayak itu dari Kabupaten Banjar juga. Tapi jarulun kada ada lagi asmentoganya Pak. Sudah. Punah ada. Punah kemarau yang terlalu panjang. Yang terlalu panjang semalam. Jadi matian nih. Tapi kalau untuk tanamannya sekarang nih ada aja kan ada lebih dari 10-15 jenis lebih. Ada aja masih ya, Pak. Ada. Walaupun tidak sebanyak dulu gitu lah. Dulu kami sampai berapa jenis ya? 50 jenis lebih rasanya. Pas ke musim ke panen rami. Rami memutiki leh. Jahe. Yuk kita panen di sini. Rame-rame ibu lah. Satu polybagnya paling besar 1,5 kilo lah ya. Satu polybag. Hasilnya Tapi kan pakai polybag yang karung bekas kan. Karung bekas semen dulu. Itulah dibuatlah. Jadi lumayan dulu nih. Dari hasilnya tadi leh. Makanya kan bingung dulu diapakan ini. Anggota sudah diberi kayak gitu. Soalnya masih ada aja sisa. Ya disarankan lawan pembina kami tuh dulu produk. Jadilah produknya instan. Jadilah produk ini rekan-rekan. Gitu lah latar belakangnya tadi rekan-rekan lah. Jadi kelebihan daripada intinya ya lah kelebihan dari segi bahannya bingung hendak bawa apa. Tapi alhasilnya jadilah jahe merah instan ini ya lah. Gitu kisahnya lah. Nah itu bingung cari-cari tadi. Kenapa julun nih banyak banget ada juga riwarikah ya lah salingnya. Sudah kami sudah ini kesannya apa lah yang sama nyambal ya kada. Ada juga lah. Menjual. Waktu itu kan bantu lo kemana kita menjual Pak. Yang biasanya kami juga tuh. Jadi si Din diarahkan lah. Ayo jangan menyambat sin kan. Ada sin sebagai ketua kami. Dari pembina kami Puskesmas tuh kan dari Peduli. Ada dibikin produk Pak. Coba ya. Dan kami kan ada juga itu bawang dayak kan. Terus bawang dayak tuh kami keringkan, dibungkus-bungkus kan dikemas, dijual juga. Tuh. Iya. Ada yang kemas. Jadi hasil lah gitu lah.
Banyak dulu produknya kalau Asman Toga. Asman Toga. Lanjut cuma ini. Iya, apa gua yang penting ada gitu Yang nah. paling lama ini. Dan yang ini Bapak banyak dicari, jadi kami ini aja yang di. yang ditanam diterus tahu mah. Yang paling rancak gagal ini juga Pak. Orang ada yang sampai modal berapa tuh gagal semua kan semua. Oke, berarti banyak di modal lah. Kami pernah coba rasa ikannya apa pahit, jadi aku tahu rasa ikan. Jadi kami rasai, jadi kami sebagai konsumennya lah. Jadi kami rasai, pahit kenapa ada tahu ya. Kenapa ya aja kena datang lagi lo depan kami tukang rasai, pokoknya kami testing aja kami dulu. Pas sudah sadang ini pas ini sudah lah, sedang dijual pulang gitu. Oh iya ya, ini fungsinya ada kawan nih ya lah. Kadang ada yang manisnya aja kadang lidah kita ini berbeda dengan orang lain ya. Lu Pak Najar punya sudah ada beberapa penilaian ini kan kadang kita sudah yakin nih, wah dalam hati kita ya lah dalam menjual belikan ya lah. Oh iya. Bujur aja tuh buat sedih nih ke rumah gitu dalam menyelesaikan dalam prosesnya gitu nah intinya lah. Oke, nah rekan dengar kita sudah di penghujung acara nih ya Pak di kesempatan hari ini. Jadi kita sudahi sajalah mungkin talkshow hari ini ya Allah. Nah, yang mudah-mudahan ini bisa memperkenalkan lah kepada para pendengar Beratan bahwa di Desa Kait-Kait Bau ada Asman Toga Kencur ya Allah yang sudah oleh Bawati. Ada? Apa itu? IG-nya belum terbaiki bekas. Oh, belum terbaiki ya. Bekas semalam tuh. Belum. HP-nya bekas di di press HP-nya. Kunci. Di Bina Korea. Apa ini kan ini kan kadang masuk produk binatang kadang masuk pada namanya. Jadi kalau seandainya kan tadi kan ada hafal dari nomor HP-nya pian. Oh langsung menuju ke tempatnya. Mungkin di sosial medianya. Sosial medianya belum ada pula atau ya Pak? Facebook atau? Kemarin ada di ulahakan Shopee, lu pernah melihat ya? Oh. Ada dulu dari. Yang aktif aja kita nih. Berarti nomor HP WA aja tadi lah yang aktif kasih. Kemarin kan apa yang di TikTok nih? Di TikTok ada. Oh, di TikTok pian ngarannya. Oh, Ripawati juga lah. Lain. Apa? Ipa Tanala. Hah? Ipa Tanala. Oh, Ripa Tanala. Bukan Ipa. Ipa. Oh, Iva Tanala gitu ya rekan-rekan. Nah, itu TikToknya. Jadi di situ ada penjualan inilah intinya ya lah. Ada beberapa. Kemarin kan bukan jualan tuh pas live kita. Dan adanya anak mau ngisi dari Oh bisa melalui itu, bisa TikTok ya lah dan bisa melalui WA tadi. Oh, oke seperti itulah jadinya rekan-rekan lah. Nah kunjungi aja Ipa Tanala tadi lah. Nah untuk TikToknya ya lah. Nah sampai tahu Sidin ada lab kena pulang. Nah bisa buhan pian ada biar Sidin lab tadi. Kemarin tuh lab tempat kawan juga. Pas ulun gula ini loh. Kawan tuh apa itu? Pada ya. Mesan bang ya. Kayak bang ngirim ke Martapura. Jarulun ada kemana kami sekolah di sana. Bawakan aja ya lah. Titipakan sudah menjadi terkumpul lah ya lah. Oke seperti itulah jadi fungsi media sosialnya harusnya seperti itulah dengar. Jadi ada orang melihat langsung kawan ditukar gitu loh. Nah jadi live tadi atau video-video yang diposting atau foto-foto gitu lah itu bisa menjadi semacam pancingan lah buat para pelanggan ingin mengetahui apa sih produk ini dan juga ingin membeli tentunya ya lah. Nah seperti itu. Oke Ibu Ripa dan juga Ibu Yuliana terima kasih sudah datang ke Radio Tuntung Pandang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi karena ya lah di lain waktu dengan kesempatan tentunya di jam yang sama dan tentunya mudah-mudahan di produk yang lain atau yang sama gitu ya lah di tahun depan atau di tahun ini dipulang ya lah di program Pojok IKM. Dan ulun yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Ibu Ripa dan Ibu Yuliana. Nah, mohon pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.